Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskia Putriana Masari. Saya akan menjelaskan tentang pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, manajemen sumber daya itu adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan goal bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Yang kedua itu manajemen didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia, bukan mesin dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis. Kajian MSDM menggabungkan ilmu seperti psikologi, sosiologi. Di unsur MSDM adalah manusia. Apa itu training? Training adalah pelatihan dan pengembangan karyawan adalah sebuah subsistem di dalam suatu perusahaan yang menekankan pada perbaikan kinerja individu. Subsistem ini penting karena perusahaan yang besar itu dan perusahaan yang besar dan berkelanjutan itu membutuhkan karyawan kinerja yang luar. Apa itu training? Training biasanya disebut oleh pelatihan atau pengembangan karyawan yang di dalam sebuah subsistem perusahaan yang menekankan pada perbaikan kinerja individu. Subsistem ini amat penting karena perusahaan besar dan berkelanjutan akan membutuhkan karyawan dengan kinerja yang luar biasa pula. Selanjutnya ada training and development, lalu ada performance atau fokus. Training dan development ini pengembangan atau pelatihan ya, dan kemudian ada performance atau fokus. Performance itu fokusnya kemana, misalnya kinerja atau bagaimana. Selanjutnya kekuatan yang mempengaruhi kinerja dan pembelajaran. Kinerja organisasi yang baik merupakan tujuan dari setiap perusahaan. Menurut Woodhouse 1999, faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan internal. Yang kedua, lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal ini adalah dimensi kunci yang dapat mempengaruhi lingkungan. Ada lingkungan eksternal terdiri dari lingkungan administratif, aturan, kebijakan, budaya, sosial. Lalu ada motivasi organisasi, yang motivasi organisasi dalam sejarah, visi, misi, budaya, insentif atau imbalan. Kapasitas organisasi terdiri dari 1. Strategi kepemimpinan, 2. Sumber daya manusia, 3. Manajemen keuangan, 4. Proses organisasi, 5. Program manajemen, 6. Infrastruktur. Lalu ada rantai institusional. Selanjutnya ada pelatihan. Yang pertama, membantu karyawan mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Pengembangan keterampilan ini misalnya skills yang harus dikembangkan oleh si karyawan tersebut yang dibantu oleh pemerintah, biasanya melalui seminar atau workshop. Yang kedua, memberikan kesempatan karyawan untuk belajar dan membangun lingkungan kerja positif yang mendukung strategi bisnis dan visionari. Lalu mempertahankan karyawan yang memiliki talenta. Talenta itu sendiri misalnya si karyawan itu multitasking atau bisa bekerja secara bersamaan seperti itu. Lalu selanjutnya ada peran strategi bisnis dan dalam desain pelatihan. Pelatihan dan pengembangan dalam sebuah organisasi memerlukan implementasi untuk mencapai keberhasilan. Oleh karena itu, strategi akan membutuhkan visi, fokus, arah, dan dokumen perencanaan tindakan. Sebuah strategi pelatihan adalah mekanisme yang menetapkan kompetensi apa sebuah organisasi dibutuhkan di masa depan dan sarana untuk mencapainya. Selanjutnya, pemberian kesempatan pengembangan komunikasi pada karyawan, yaitu ini untuk meningkatkan produktivitas, kinerja, efisiensi karyawan di dalam persaingan bisnis. Capture and share knowledge itu mempercepat akses terhadap informasi dan pengetahuan, meningkatkan proses pengambilan keputusan, menciptakan inovasi dan perubahan, meningkatkan efisiensi tiap unit organisasi, dan meningkatkan kepuasan pelanggan.
selanjutnya ada mengkaitkan T&D dengan strategi perusahaan. Itu ada identifikasi pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan kompetensi yang dibutuhkan memastikan T&D yang dilakukan mendukung strategi perusahaan. Selanjutnya ada menilai kebutuhan pelatihan. Menilai kebutuhan pelatihan ini proses menentukan pelatihan yang tepat bagi organisasi. Apa sih pelatihan yang dibutuhkan oleh organisasi tersebut? Misalnya workshop atau seminar kewirausahaan atau skill yang seperti desain atau bagaimana yang harus ditingkatkan lagi oleh karyawan tersebut. Analisis organisasional, analisis individual, dan analisis tugas. Analisis yang pertama itu di dalam menilai kebutuhan pelatihan, ini ada analisis organisasional berupa identifikasi dari pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan dan kemampuan yang akan dibutuhkan di masa depan seiring dengan perkembangan organisasi. Yang kedua, analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan berfokus pada tujuan-tujuan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, analisis individual. Analisis individual dilakukan untuk menentukan kebutuhan pelatihan dan pengembangan individual. Mengapa needs assessment penting? Ini karena pelatihan seringkali bukan solusi yang tepat bagi permasalahan performance. Ketika solusi seharusnya pada motivasi karyawan, desain pekerjaan, peningkatan komunikasi untuk ekspektasi performance. Yang kedua, seringnya kesalahan dalam menekankan isi, sasaran, dan metode. Pelatihan diberikan pada orang yang belum memiliki keterampilan dasar, keterampilan prasyarat, atau keyakinan diri dalam belajar. Pelatihan tidak memberikan pelajaran yang diinginkan, perubahan perilaku, atau hasil finansial yang diharapkan organisasi. Selanjutnya ada dana yang telah dikeluarkan untuk pelatihan tidak tepat karena tidak berhubungan dengan strategi bisnis. Ini ada gambar needs assessment. Itu yang pertama ada alasannya, terus peraturan kurangnya keterampilan dasar, poor performance, teknologi baru, standar kinerja yang lebih tinggi, pekerjaan baru. Terus analisis organisasional atau analisis individual atau analisis pekerjaan ini menjadi outcome. Apa sih yang dibutuhkan peserta? Siapa yang bisa dilatih? Tipe pelatihannya gimana? Terus bagaimana mengevaluasinya? Frekuensi pelatihan, mengirim atau menyelenggarakan sendiri. Lalu pelatihan atau program lain, siapa yang menentukan kebutuhan? Itu manajer pelatih karyawan. Proses penilaian kebutuhan pelatihan itu ada analisis individu. Ini karakteristik individunya, input, output, konsekuensi, dan feedback. Ada input, masukan atau saran, ada output atau tindakan, ada konsekuensi yang harus diterima apabila input dan output tidak sejalan. Lalu ada feedback alias umpan balik. Analisis pekerjaan ini terdiri dari input, output, konsekuensi, dan feedback sama. Sedangkan analisis organisasional itu arah strategi, dukungan manajer, first, dan karyawan, sumber daya yang dimiliki. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.